Halo, shalom. Selamat pagi semuanya. Kita akan devotion pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan. Rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kasih dan karunia Tuhan sungguh besar di tengah-tengah kita. Saya mau ajak kita semua angkat pujian. Aku percaya tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Katakan tiada yang seperti, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Saya percaya Kau turun tangan memberkati setiap kami. Saya percaya perbuatan-Mu ajaib dan nyata di tengah-tengah kami, Tuhan. Biar pagi hari ini kami memulai aktivitas kami,
bahwa Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Bicara buat setiap kami Tuhan, sebab kami ingin mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke. Pagi hari ini Sir Chris diberikan tema, yaitu tetaplah berpengharapan. Kita akan buka sama-sama dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Alkitab berkata, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi, Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Sekali lagi saya mau menyampaikan bahwa servis diberikan tema yaitu tetaplah berpengharapan. Menunggu itu adalah pekerjaan yang membosankan pasti, ya, siapapun, ya, setiap kita ketika dihadapkan dengan keadaan menunggu pasti membosankan. Apalagi kalau misalnya menunggu sebuah janji, ya, yang tak kunjung ditepati, wah, PHP gitu kan, itu pasti seringkali kita pasti ada di posisi itu, ada di kondisi itu, atau mungkin kita akan mengalami di mana ketidaksabaran untuk menunggu kepastian itu. Ketika kita menunggu kepastian itu, menunggu harapan itu, ada proses, ada rasa, ada perasaan yang nggak bisa dipungkiri, yaitu jengkel, kesal, nggak sabar gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi aktivitas kita dalam kehidupan kita setiap harinya. Bahkan sampai ada di titik udahlah males gitu. Udah aku nggak perlu nunggu lagi lah gitu kan. Sudah biarkan saja. Apalagi kalau misalnya seringkali diberikan harapan palsu, ya. Nah, tetapi kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Abraham atau Abram, ya. Kalau kita seringkali mengenal dengan kata Abram. Oke. Tapi sebelum kita belajar mengenai Abram ini atau Abraham, percayalah teman-teman semua bahwa ketika Tuhan memberikan sebuah janji pasti akan datang tepat pada waktunya. Oke. Dan janji Tuhan itu pasti tergenapi. Iya dan amin. Gak mungkin janji Tuhan itu tidak pernah ditepati. Beda ketika kita janji dengan orang lain, ya. Karena kondisi, saya nggak bisa menyalahkan ketika kita janji dengan orang lain kemudian orang lain tidak bisa memberikan kepastian, ya. Tapi janji Tuhan itu pasti. Amin. Ketika Tuhan memberikan janji kepada kita dan itu belum terwujud, maka kuncinya adalah bersabar. Percaya bahwa Tuhan itu adalah pengharapan. Teman-teman, ketika kita berpengharapan kepada Tuhan, itu gak akan pernah mengecewakan kok, ya. Percaya. Artinya kita harus punya respon yang benar, yang tepat, dan punya respon yang sesuai dengan harapan yang sedang kita doakan. Jadi ketika teman-teman ini sedang berdoa sesuatu, percaya bahwa Tuhan itu tidak tidur, pasti akan digenapi. Tetapi respon hati kita harus benar, percaya, ya. Ketika Tuhan menyapa Abram, jadi kita belajar sekarang tentang Abram, ya. Ketika Tuhan menyapa Abram dalam satu penglihatan dan berkata supaya Abram jangan takut. Allah tahu bahwa Abram sedang bertanya-tanya tentang janji Tuhan, ya. Betul saja ketika Tuhan mengatakan bahwa ia adalah perisai Abraham atau Abram dan akan memberikan berkat, Abram menjawab dengan jawaban yang pesimis. Kita lihat ketika satu kerinduan Abram waktu itu ingin memiliki keturunan, ya. Dan ketika Tuhan ini berkata, aku akan memberikan kamu keturunan, ada satu respon yang sebetulnya ya dia percaya, tapi kapan gitu. Dia bertanya kapan, aku percaya tapi kapan gitu. Gak sabar gitu kan. Sehingga dia harus punya respon yang benar gitu, di hadapan Tuhan, ya. Dan pada saat Abram itu memiliki respon yang benar, maka Tuhan pun akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Oke, kita balik lagi. Ketika
Abram berkata, apalagi yang akan Tuhan berikan? Toh ia akan meninggal, ya kan? Toh karena usianya sudah tua, nggak mungkin, gitu kan, pesimis, gitu kan, nggak mungkin terjadi karena udah usia lanjut, gitu kan. Tapi Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, ya. Kemudian apa yang terjadi? Abram mewarisi rumahnya Eliezer, hambanya. Bahkan Abram menekankan soal janji Tuhan yang belum juga terwujud sampai saat itu. Ya tadi ya, dia berdoa supaya dapat keturunan. Karena apa yang diinginkan belum terwujud, maka Abraham bertanya dalam hati. Dan Tuhan dengar kok, kan? Ketika Tuhan mendengar setiap seruan doamu, ketika kamu datang kepada Tuhan, kamu tahu bahwa kamu bergumul sesuatu, maka datanglah kepada Tuhan. Ya, maka Tuhan mendengar setiap seru doamu. Di tengah kegalauan Abram, Allah menegaskan kembali janjinya tentang keturunan Abram yang akan sangat banyak. Tuhan akan memberikan banyak, Tuhan. Artinya apa yang kita doakan, Tuhan mendengar. Tuhan melihat setiap respon hati. Yang diperlukan Abram hanya percaya kepada janji Tuhan. Jadi jangan pernah hilangkan pengharapanmu di hadapan Tuhan. Percaya. Loh, kuncinya loh, Abraham itu percaya loh. Ya, secara manusiawi ya, kita semua siapa sih yang ketika diberikan janji oleh seseorang, ya, kemudian tidak mau menanti? Nggak mungkin, semua orang pasti menanti. Tapi pertanyaannya, percaya tidak? Ya, dan Abraham percaya. Anak-anak, bagaimana kondisi kalian saat ini? Apakah kalian mengalami putus asa, patah semangat dan hilang pengharapan? Ayo bangkit, percaya kepada Allah yang sudah merancang segala sesuatu yang baik bagi kita. Alkitab berkata bahwa rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Artinya segala sesuatu yang dirancangkan Tuhan itu baik. Itu baik, ya. Tugas kita adalah tetap menyemangati diri untuk menerima berkat Tuhan dengan tetap memperjuangkan mimpi dan cita-cita kita di hadapan Tuhan. Kuncinya adalah percaya, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, jangan putus asa, jangan kendor, tetap layani Tuhan. Dalam kondisi yang seperti ini, kita percaya bahwa Tuhan menyertai saya dan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, pengertian untuk tetap percaya dan berpegang pada pengharapan di dalam Engkau. Kami percaya di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Pegang tangan kami dan terus bawa kami kepada sesuatu yang besar Tuhan. Tetap kami percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.